Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Kita berjumpa kembali dalam bulan September. Tidak terasa sudah hampir 6 bulan kita menjalani masa pandemi. Kapan pandemi akan berakhir? Kita tidak tahu, tetapi kita bersyukur anugerah Tuhan sampai hari ini kita boleh menjalani. Tetap semangat, berjuang, maju bersama Tuhan. Ayo kerja buat Tuhan. Mari kita akan memulai persekutuan doa kita. Kita menyanyikan lagu Kerja buat Tuhan. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin kehidupan kami memasuki awal September. Kami percaya semua itu dalam rencana dan kehendak Tuhan. Syukur untuk persekutuan doa online boleh berjalan sampai hari ini, semua itu karena kemurahan Tuhan. Kami menyerahkan acara ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan, baik pujian yang sudah kami nyanyikan maupun sharing yang akan kami dengar, serta renungan firman dan pokok doa. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, membawa kami lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, menjadi seorang majelis bukanlah hal yang mudah. Banyak perjuangan, pengorbanan yang diberikan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk majelis-majelis kita GKA Elion yang Tuhan terus pakai dalam mengembangkan kerajaan Allah di Elion ini. Kita bersyukur hari ini kita menghadirkan salah seorang ketua majelis umum kita. Banyak di antara kita belum mengenal. Kali ini kita mau mengenal beliau lebih mendekat. Karena pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Halo, Ko Yung Se. Selamat sore. Ya, oke, boleh perkenalkan diri dulu. Meskipun mestinya sudah kenal semua. Ya, saya Widodo. Tapi teman-teman lebih mengenal saya Yung Se. Ya. Terus lebih mendalam? Lebih mendalam apa? Ya, saya dapat istri di Elion. Ya. Anaknya. Anak juga di Elion. Anaknya juga di Elion. Oh. Anaknya berpencar, ya. Di luar 2, 1 di sini. Oke. Kira-kira Ko Yung Se, kalau bahasa Indonesia Pak Widodo Liman. Ko Yung Se sejak kapan melayani? Saya melayani pertama kali itu kira-kira 78. Awal 78. Sebagai apa itu? Waktu itu kan ikut pelatihan, ikut training guru sekolah minggu. Dan pertama kali melayani nggak bisa langsung menjadi guru, menjadi asisten guru. Jadi membantu-bantu guru. Siapkan alat peraga, absensi, ya, dampingi guru yang di kelas. Perjalanan awal yang sangat selama menarik. ini sempat mengambil pelayanan apa aja 78 ya? Ya, pelayanan saya tidak melebar sih. Ya cuman itu aja. Dari sekolah minggu kemudian diminta untuk masuk di kemajelisan. Jadi ya di kemajelisan kira-kira 82. Oke. 82 akhir. 82. Wih, ikut pemilihan. Ya saya sebetulnya ini produk recycle. Kenapa? Produk recycle. Jadi saya itu dari majelis berhenti di tahun 2000. Dari 82 sampai tahun 2000 ya? Iya. Jadi terus recycle-nya itu dari tahun 2011 sampai nanti ini sudah nggak bisa di recycle lagi. Puji Tuhan ya. Karena nggak baik ya, nggak baik. Seorang pelayan itu recycle nggak baik. Butuh penyegaran, butuh regenerasi. Ya kalau itu tidak didorong untuk
generasi muda didorong untuk maju, ya akhirnya itu lagi. Oke. Menjadi majelis kira-kira itu syarat terpentingnya apa ya? Syarat terpenting ya diselamatkan. Itu yang paling utama. Jadi itu nggak bisa enggak. Setelah itu ya punya hati untuk mencintai Tuhan. Ya. Iya. Ini kan Ko Yungsu sudah pelayanan sejak tahun 82 ya. Berarti kan sudah melihat cukup banyak orang ya, baik melayani sekolah minggu atau bidang-bidang yang lain atau bahkan sampai ke majelis. Kira-kira kalau Ko Yungsu melihat apa yang membedakan ya, oh ini penata layan yang baik, oh ini juga majelis yang baik. Kira-kira selain tadi ya, selain dia sudah dilahir barukan, terus punya hati, ada nggak ya hal-hal yang lain? Ya kalau punya hati pasti punya kerelaan berkorban. Jadi mengasihi Tuhan itulah kata kuncinya. Jadi kalau itu ada, jadi gereja itu jadi rumah. Gereja itu adalah rumah kedua. Iya. Luar biasa. Jadi milik kita. Jadi kita mesti bagaimana untuk mengurusi rumah ini. Jadi kalau skill, saya nggak punya skill apa-apa, saya nggak punya pengalaman sebelumnya. Gitu. Jadi ya sambil jalan, sambil berdoa, sambil berjalan, sambil belajar. Itu sih seorang yang senang belajar. Jadi pembinaannya luar biasa, Elion juga. Tadi kan dikatakan syarat-syarat terpenting itu kan yang mau berkorban. Kelihatannya memang kalau jadi majelis ini pengorbanannya banyak ini. Iya, harus bisa mengatur sedemikian rupa. Jadi bagaimana membawa keluarga itu bisa mengerti kita, gitu. Bukan aja istri, anak-anak juga perlu mengerti gitu. Khususnya mereka yang masa jalan-jalan, masa pergi-pergi. Jadi waktu itu kita sudah tidak leluasa gitu. Beda kalau kita nggak ambil bagian pelayanan. Sempat protes ada? Ya protes secara langsung sih tidak. Tapi anak saya ketika kecil itu, anak sulung saya perempuan, ketika dia kepingin ngajak saya pergi atau dia kepingin sesuatu yang butuh saya, dia itu tanya, "Bapak ini hari ini kena rapat lagi enggak?" Jadi pertanyaan itu, "Papa kena rapat lagi enggak?" Jadi itu saya langsung terhenyak, kaget. Pertanyaannya kok seperti itu. Ya, karena waktu untuk mereka itu ya jadi berkurang, mereka tidak bisa semau-maunya. Tapi kalau sudah besar, mereka lepas sendiri. Itu ketika mereka kecil. Ternyata keluarga majelis itu nggak gampang. Anak-anak harus berkorban juga. Iya, terutama istri. Oke. Terutama istri, karena istri juga bisa membantu kita untuk memberikan pengertian kepada anak. Terus yang buat Ko Yungsu sampai bisa melihat Elion ini sebagai rumah, apakah memang sejak kecil di Elion atau? Saya itu ya dari gereja Bakmi dulu, Pak. Oh. Dari gereja Bakmi, saya itu sebetulnya anak Hokja. Jadi anak Gloria sebetulnya saya ini. Jadi remaja, adik saya Yungsun tetap di Gloria. Saya sempat SMA sekolah di Katolik itu lepas. Nah, ketika saya kembali itu saya diajak teman ke Elion. Masih ada temannya? Masih, tapi pindah di Jawa Tengah sekarang. Oh. Gitu. Oh, berarti malah sebetulnya kecilnya itu bukan Elion ya? Kecilnya saya bukan di Elion, sekolah minggu saya bukan Elion. Nah ini lebih menarik. Terus kemudian kok malah bisa menjadikan Elion sebagai tadi ya rumahnya gitu. Ya, saya dapat istri di Elion, Pak. Oh. Kok mengingatkan pada siapa ya?
Oke. Banyak toh yang dapat istri di Elion. Jadi panggilan untuk supaya menjadikan Elion jadi rumah kedua. Oke, dari istri kemudian terjun ke Elion, kemudian mempunyai hati di Elion. Iya, istri saya jadi guru sekolah minggu lebih awal dari saya. Oke. Terus saya diajak bergabung, ya saya ikut gitu. Kebetulan saya diminta untuk ikut pembimbingan, pembinaan, pelatihan guru sekolah minggu. Kira-kira selama jadi majelis kan periode-periode ya. Kesulitan yang tersulit itu apa? Kan banyak kesulitan, tapi tersulit itu apa? Kalau boleh tiga kesulitan terbesar. Membuat dia berpikir tantangan terbesar kan ada kan? Ya keseimbangan, keseimbangan rohani, keseimbangan waktu. Kita harus bisa membagi waktu. Terus kerohanian kita harus berjuang untuk menjaga itu. Kenapa Pak, secara khusus kerohanian? Up down Pak. Itu ya nggak tahu ya, kalau saya itu bisa mengalami seperti itu. Jadi harus ada selalu membawa diri dekat Tuhan itu. Saya pikir juga bukan usaha manusia aja. Saya pikir itu anugerah lah. Karena banyak orang juga pengen melayani tapi nggak dapat kesempatan. Oke. Jadi ya bagaimana Tuhan menuntun satu tahap, selangkah demi selangkah. Terus dalam mengambil keputusan termasuk kesulitan nggak? Kan tadi kerohanian, kedua keseimbangan, ketiga ini apa? Ya mengambil keputusan itu apabila rekan-rekan kita itu terbelah. Kita jadi dilema. Lah itu butuh belas kasihan Tuhan. Jadi butuh ditambahkan hikmat supaya nggak salah ambil keputusan, tidak salah menempatkan diri. Itu hal-hal yang sulit bagi saya. Ya, kalau Ko Yusi sendiri melihat ya dalam situasi seperti ini gitu ya, kedepannya yang Ko Yusi lihat ke Elion ini bagaimana ya? Ya kalau saya lihat ini Elion ini sebetulnya punya potensi besar, sumber dayanya besar ya. Cuman bagaimana orang-orang Elion, teman-teman Elion, saudara-saudara sendiri itu menyadari itu. Karena kita mau maju, gereja mau maju, nggak bisa sendiri, nggak bisa sekelompok orang. Jadi gereja itu konteksnya kan sebagai tubuh. Pada hakikatnya tubuh Kristus. Jadi jemaat secara utuh ini harus bergerak bersama-sama. Lah ini nggak gampang, nggak gampang itu. Jadi itu yang perlu. Sehingga kalau boleh mungkin ini kan ada cukup banyak ya dari jemaat Elion juga yang sekarang ini sudah melayani, yang akan melayani begitu ya. Juga Ko Yusi tadi kan mengatakan akan memberi kesempatan untuk yang generasi berikut. Nah kira-kira ada pesan-pesan apa ya yang bisa disampaikan gitu kepada rekan-rekan hamba Tuhan, kepada ya majelis juga, pengurus, calon pengurus di Elion ya. Ya ketika Tuhan memanggil jangan tolak. Ya selagi kita mampu, selagi kita bisa, ya terima, lakukan itu semaksimalnya. Jadi dengan segala yang kita bisa. Ya, pesan yang sangat indah. Jadi dengar baik-baik. Kalau dipanggil Tuhan, jadi apapun, jadi majelis, terimalah saja. Nggak boleh menolak ya. Iya, siapkan diri menjadi bagian dari tubuh Kristus. Ya, sungguh luar biasa. Kita bersyukur bahwa Elion tetap jadi satu. Ada majelis-majelis ini yang menyatukan. Kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri untuk mendengar firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Henry.
Bersyukur kita boleh mendengarkan kesaksian dari Bapak Widodo Liman atau Ko Yongsu ya, Ketua Majelis dari GKI Elion, dan kiranya apa yang di-sharingkan sungguh-sungguh boleh menjadi sesuatu hal yang mendorong kita untuk kita juga boleh terjun di dalam pelayanan. Untuk meresponi sharing beliau, saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Ya, 1 Timotius pasal ketiga ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Ya, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Nah, saudara, penilik jemaat di sini ya adalah apa yang hari ini kita kenal sebagai majelis, sebagai penatua. Ya, orang yang Tuhan berikan kepercayaan untuk boleh memimpin dan menggembalakan gerejanya. Tetapi satu hal yang menarik di sini ya, kenapa Paulus mengatakan orang yang menghendaki jabatan ya sebagai penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Ya, saudara, apakah berarti ya seseorang yang menginginkan untuk menjadi seorang penatua, wah itu berarti orang ini diperkenan Tuhan? Ya, hari ini kita cenderung untuk memikirkan bahwa wah mestinya ya di dalam hal rohani kita tidak boleh ambisi, begitu ya. Ya, sehingga betulkah kalau seseorang itu menginginkan saya ingin menjadi majelis ya, atau saya ingin menjadi ketua majelis, begitu ya. Kenapa kok di sini Paulus mengatakan orang seperti ini adalah orang yang menginginkan pekerjaan yang indah? Ya, itu ambisi atau bukan? Ya, kenapa sepertinya berbeda ya dengan yang Yakobus katakan, yang mungkin lebih terkenal dari ayat ini ya. Yakobus mengatakan jangan banyak ada di antara kamu yang mau menjadi guru. Ya, karena sebagai guru engkau akan dihakimi secara lebih berat. Oh, kalau begitu lebih susah jadi guru daripada jadi penilik jemaat. Ya, sehingga kalau guru tidak boleh banyak-banyak, begitu ya. Tapi kalau penilik jemaat bagus kalau banyak di antara saudara yang ingin menjadi majelis, ingin menjadi penilik jemaat, karena sepertinya tidak seberat kalau menjadi guru. Saudara, apakah seperti itu? Saudara, jelas tidak. Ya, karena penilik jemaat ya pada hakikatnya adalah seseorang yang juga harusnya bisa mengajar dan seseorang yang juga bisa memimpin. Ya, sehingga bersyukur tadi kita mendengar Ko Yongsu sebelum menjadi majelis, sebelum menjadi ketua majelis, ya beliau menjadi guru sekolah minggu terlebih dahulu, begitu ya. Satu syarat yang sangat penting bagi penilik jemaat adalah dia bukan hanya bisa memimpin, tapi dia juga mesti mengerti kebenaran dan bahkan bisa untuk kemudian mengajarkannya kepada jemaat. Ya, sehingga kembali ya kita melihat apakah ini sepertinya tidak bertolak belakang. Ya, Yakobus mengatakan hendaklah tidak banyak orang yang mau menjadi guru. Ya, tapi di sini Paulus mengatakan orang yang menghendaki, bahkan di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan orang yang berhasrat. Ya, atau kalau saya boleh pakai bahasa yang lebih sehari-hari ya, orang yang pengin. Begitu ya, orang yang berhasrat untuk menjadi penilik jemaat. Ya, terjemahan daripada King James Version ini bahkan mengatakan penilik jemaat ini adalah bishop. Ya, seseorang yang menginginkan untuk bisa menjadi bishop, menjadi penatua, itu menginginkan pekerjaan yang indah. Saudara, apakah di sini kita melihat antara Paulus dengan Yakobus sedang bertentangan? Kita jelas percaya tidak mungkin ya. Tapi di sini kita perlu menyadari bahwa apa yang Paulus maksudkan ya ketika dia mengatakan orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Saudara, ketika Paulus mengatakan hal seperti ini jelas bukan berarti dia tidak setuju dengan Yakobus. Ya, dia mengamini apa yang Yakobus itu katakan karena memang ya seringkali ketika seseorang ingin menjadi guru, seseorang ingin menjadi majelis, apalagi ketua majelis, kita perlu berhati-hati karena seringkali keinginan itu tanpa kita sadari ya, berdasarkan karena ya kita ingin dilihat orang. Begitu ya. Di mulut sih kita bisa mengatakan wah ini untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi betulkah seperti itu? Ya, karena jabatan-jabatan seperti guru, ya jabatan-jabatan seperti majelis, seperti ketua majelis, ini tanpa atau suka tidak suka memberikan kepada kita satu penghargaan tertentu. Ya, memberikan kepada kita suatu apresiasi tertentu. Dan manusia secara mendasar itu tidak ada yang suka tidak dihargai. Amin ya. Betul ya? Ya, sehingga pada waktu kita menyadari hal ini, kita perlu menyadari itu kenapa Yakobus memberikan peringatan. Ya, karena untuk suatu jabatan rohani yang penting, itu juga mengandung suatu tanggung jawab yang penting.
Ya, sehingga ketika ada orang yang menginginkan suatu jabatan rohani tanpa menyadari tanggung jawabnya, saudara, ini akan menjadi sesuatu hal yang kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, sehingga di sini pada waktu Paulus mengatakan orang yang menghendaki jabatan pendiri jemaat menginginkan pekerjaan yang indah, karena Paulus sangat-sangat menyadari orang seperti apa sih yang secara sah itu bisa menginginkan atau menghendaki jabatan sebagai penatua atau majelis yang benar. Ya, dan jawaban itu Paulus berikan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-30. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-28. Ya, seorang penilik jemaat, seseorang yang menghendaki jabatan sebagai seorang penilik jemaat, dia perlu menghendaki atau menyadari apa? Ya, di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 28, ya dikatakan apa di sana? Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik. Sama ya dengan tadi ya, penilik jemaat. Ya, kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Ya, sehingga seseorang yang betul-betul menginginkan jabatan sebagai seorang penilik jemaat bukan cuma sekedar karena dia ingin tampil, ya dia ingin dihargai, dia ingin mengekspresikan diri, ya sungguh-sungguh menginginkan suatu pekerjaan yang indah. Ya, karena dalam Kisah Para Rasul di sini kita melihat seseorang yang menyadari apa itu penilik jemaat, yaitu mereka yang betul-betul mempunyai hati untuk jemaat Tuhan. Ya, mereka yang menyadari bahwa gereja ini tidak main-main ya. Ya, kalau saya boleh dipanggil sebagai pelayan Tuhan, ini bahkan bukan seperti sekedar saya memimpin suatu perusahaan. Ya, bukan sekedar saya memimpin bahkan sesuatu lembaga manusia yang lain. Ya, ketika saya dipanggil untuk boleh melayani di gereja, apalagi melayani sebagai pemimpin di gereja, itu berarti Tuhan mempercayakan jemaatnya yang diperoleh, ya, yang diperoleh dengan darah Kristus yang mahal, dan hal itu sekarang dipercayakan kepada saya. Ya, sehingga ya menggembalakan jemaat Tuhan itu jauh lebih berharga di mata Tuhan. Ya, dibandingkan dengan wah ini orang tua saya sudah memulai usaha ini berat. Ya, sekarang usaha ini dipercayakan kepada saya mesti bertanggung jawab. Setuju? Ya, itu sesuatu hal yang luar biasa ya. Kalau orang tua kita memulai dari nol begitu ya, usahanya begitu dan kita tahu, dan kemudian usaha itu dipercayakan kepada kita, itu pun kita seharusnya betul-betul bersyukur dan mempunyai sikap tanggung jawab yang besar. Apalagi di sini kita melihat bahwa yang dipercayakan kepada kita pada waktu kita melayani di gereja, apalagi sebagai pemimpin, bukan cuma sekedar sesuatu hal yang dikerjakan dengan Tuhan Yesus dengan diri lelah begitu ya. Bukan cuma itu, tetapi apa yang dibeli oleh anak Allah dengan darahnya itu sendiri, dan kemudian jemaat itu, ya pekerjaan itu dipercayakan kepada kita sebagai pemimpin. Ya, sehingga seseorang yang menyadari hal ini, dan karena itu dia rindu untuk bagaimana boleh melayani, apalagi dia rindu untuk boleh menjadi pemimpin, bukan sekedar karena dia ingin tampil, tapi karena memang ini jemaat Tuhan. Ya, dan jemaat kalau tidak ada yang mimpin mau dibawa kemana? Ya, tadi Ko Yung Sui mengatakan Elion ini potensinya besar, amin. Siapa tidak amin? Begitu ya. Tapi kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk bukan cuma potensinya besar, tapi potensi yang besar ini bisa sungguh-sungguh menghasilkan buah yang besar? Siapa? Ya, siapa yang melihat kalian mempunyai potensi yang besar dan benar-benar bergumul potensinya besar, tapi kok tidak bisa keluar ya? Begitu ya. Saudara, jikalau ada di antara kita yang bergumul seperti itu, sungguh-sungguh itu merupakan suatu panggilan yang indah daripada Tuhan. Karena jikalau Tuhan tidak memberi, kita mungkin tidak akan bergumul. Ya, kita di Elon mungkin lama ya, tapi lebih bergumul, aduh ini COVID perusahaan saya bagaimana? Begitu ya, waduh ini COVID, begitu ya, nanti anak saya masa depannya bagaimana? Ya, tapi tidak banyak mungkin yang bergumul, aduh ini COVID, nanti Elion seperti apa? Ya, sebelum COVID aja potensi yang besar, susah untuk bisa dinyatakan sepenuhnya. Setelah COVID itu bagaimana? Ya, kalau sampai betul-betul ada orang yang menggumulkan hal ini, izinkan saya mengatakan itu sesuatu hal yang indah
Kenapa? Karena jikalau bukan Tuhan yang memberikan, ya sepertinya tidak akan ada di antara kita yang akan bergumul ke sana. Ya pokoknya Elion ada ya puji Tuhan. Perusahaanku krisis soalnya. Begitu ya. Ya perusahaan kehilangan pelanggan, wah ini masalah. Ya Elion kalau ada jemaat pergi, nanti ada yang baru yang lahir kok. Ya jadi tidak usah pusing begitu ya. Ya sebagian kita mungkin akan cenderung ke sana ya. Tapi kita harus sungguh-sungguh berdoa. Kiranya Tuhan boleh membangkitkan orang-orang yang sungguh-sungguh mempunyai hati untuk Elion. Yang sungguh-sungguh melihat Elion ini potensinya besar. Dan bukan cuma melihat Elion potensinya besar. Tapi yang sungguh-sungguh ingin bagaimana potensi yang besar ini betul-betul bisa menjadi berkat yang besar untuk banyak orang. Ya sehingga mari kita sungguh-sungguh boleh mendoakan ya untuk pemimpin-pemimpin Elion. Dan mari kita juga boleh menggumulkan di dalam hati kita masing-masing. Jangan kita berpikir, aduh ya perusahaan saya lebih penting dari gereja lah. Begitu ya, perusahaan saya ya lebih sepertinya layak diperjuangkan dari gereja. Saya tidak mengatakan perusahaan tidak layak diperjuangkan. Tapi kalau Tuhan memanggil saudara, ya Tuhan memanggil kita untuk mempercayakan gerejanya. Mari kita menyadari, bukan Tuhan memanggil kita dari perusahaan berharga, menyerahkan kepada kita rumah yang kurang berharga. Tidak. Kalau Tuhan memanggil kita, itu berarti karena Dia mau mempercayakan yang lebih berharga kepada saudara dan saya. Sehingga pesan terakhir dari Ko Yung Sue tadi kiranya boleh kita camkan baik-baik. Jikalau Tuhan memanggil kamu, ya biarlah jangan keluargamu atau perusahaanmu atau sesuatu hal yang lain itu yang menghambatmu. Biarlah kita mengamini kalau Roh Kudus memanggil kita. Itu berarti Tuhan akan mempercayakan pekerjaan yang lebih besar kepada saudara dan saya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, mari kita bersatu hati, kita akan menaikkan doa syafaat. Yang pertama kita bersyukur untuk majelis kita yang telah melayani. Kita berdoa untuk setiap majelis di gereja kita. Doakan untuk kerohanian mereka, doakan untuk pergumulan mereka. Doakan supaya Tuhan pakai para majelis-majelis yang ada di gereja kita supaya mereka terus punya keseimbangan antara rohani, kemudian hidup mereka dan juga keluarga mereka, pekerjaan mereka dan iman mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita membuka suara berdoa untuk majelis gereja Elion. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan kami sehati berdoa menyerahkan untuk majelis gereja Elion ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami berdoa supaya Tuhan memakai betapa banyak persoalan yang harus kami hadapi, tantangan ke depan yang makin sulit, yang tidak gampang. Kiranya Engkau berikan hikmat, berikan kekuatan bagi rekan-rekan majelis secara utuh untuk boleh membawa jemaat ini untuk semakin dekat dan bisa mempersembahkan untuk Kristus dan memuliakan. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka kekuatan juga punya keseimbangan di dalam kegiatan pekerjaan, keluarga dan pelayanan. Dan Engkau sendiri dimuliakan, dan Engkau sendiri yang diutamakan. Minta Pak Henry doakan untuk Ko Yung Sue, doakan untuk imannya, doakan untuk pelayanannya, doakan untuk pekerjaan, kesehatan, keluarga, untuk istri, anak, mantu, dan cucunya. Oh, dalam kerajaan surga kami juga bersyukur sekali lagi ya Tuhan, dan Tuhan boleh memanggil Ko Yung Sue melayani Tuhan mulai dari tahun 78 ya Tuhan, dan bahkan hingga pada hari ini, bahkan kalau hari ini dia boleh menjabat sebagai ketua majelis untuk GKA Elion. Kami juga bersyukur melihat kesetiaannya, juga kesungguhannya dalam melayani gereja Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan yang boleh melihat segala jerih lelahnya, dan kiranya Tuhan yang boleh permuliakan melalui pelayanan yang dia kerjakan. Kami serahkan untuk setiap langkah ke depan ya Tuhan, kiranya Engkau sudah boleh senantiasa juga memimpin dan menyertai apa yang menjadi rencana Tuhan bagi Ko Yung Sue itu ke depan. Kiranya Tuhan juga yang boleh menyatakan kepada beliau ya Tuhan, dan kami juga berdoa bersyukur juga untuk istri yang boleh mendukung selama sekian puluh tahun. Kiranya Tuhan juga boleh menyertai sungguh-sungguh memimpin untuk keluarga Ko Yung Sue ini ya Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan boleh selalu menyertai
Demikian bahkan juga ya Tuhan untuk anak-anak baik yang di Surabaya maupun juga yang di Kanada, di mana mereka berada, kiranya anugerah penyertaan Tuhan boleh senantiasa curahkan kepada Ko Yung Sui dan juga seluruh keluarga. Kami sungguh bersyukur melihat Tuhan masih boleh memanggil anak-anak Tuhan di dalam melayani, dan bersyukur Tuhan boleh memampukan mereka untuk setia sampai kepada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Kita doakan untuk gereja Rayon Satelit. Kita berdoa yang pertama untuk pengurus Rayon Satelit dan pergumulan mereka di tengah-tengah pandemi. Kita doakan supaya rohani mereka tetap bertumbuh dan kekuatan Tuhan diberikan, dan doakan semangat mereka, dedikasi mereka, dan kita doakan untuk pekerjaan, doakan keluarga supaya Tuhan juga memimpin dan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Mari kita buka suara, doakan untuk pengurus Rayon Satelit. Kita berdoa. Ya Tuhan Tuhan, kami kembali datang ke hadirat untuk berdoa pengurus bagi Rayon pengurus Satelit Rayon dan Satelit. Tuhan. Bapa, kami doakan untuk setiap Tuhan, mereka, biarlah kerohanian mereka satu demi satu, baik tim ketua, sekretaris, bendahara, maupun bidang-bidang yang lain. Tuhan, kami berdoa sebagai pengurus saya tidak mudah Tuhan, banyak tantangan yang harus mereka hadapi, keseimbangan dan keluarga, perhatian di keluarga, pekerjaan juga, dan banyak hal kesehatan dan semuanya Tuhan sertai mereka supaya mereka terus boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati mereka, pimpin kehidupan mereka. Tengah-tengah kehidupan ini mereka terus berpegang kepada Tuhan. Tuhan buka jalan, tengah-tengah kesulitan, dan Tuhan juga berkati, perlancar semua usaha sesuai dengan pekerjaan. kehendak Terima rencana kasih Bapa, dalam nama pimpin dan Tuhan sertai kami Yesus setiap Kristus. pengurus Rayon Satelit. Kami mengucap Berkati syukur keluarga dan mereka satu berdoa. demi satu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Doakan juga bersyukur untuk kelas fokus telah selesai, dan bersyukur untuk banyak yang ikut, dan doakan untuk mereka-mereka yang akan dibaptis dewasa supaya Tuhan persiapkan mereka dalam baptisan dewasa maupun CD sehingga mereka boleh berakar, bertumbuh, berbuah sebagai anggota jemaat Rayon Satelit. Mari kita bersyukur dan berdoa untuk persiapan orang-orang yang akan dibaptis dewasa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kelas fokus boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kelas fokus telah selesai dan banyak orang yang sudah ikut. Kami bersyukur bercampur tangan Tuhan, dan doakan untuk mereka yang akan dibaptis secara dewasa maupun di sini. Tuhan berkati mereka satu persatu. Berdoa supaya mereka mempunyai akar yang kuat, bertumbuh dan berbuah. Mereka persiapan untuk menjadi anggota jemaat Rayon Satelit, sehingga dengan belajar kelas fokus mereka terus makin bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka boleh menjadi warga dan boleh memuliakan Engkau sebagai anggota Rayon Satelit. Mereka menjadikan gereja Rayon Satelit sebagai rumah kedua bagi mereka, dan mereka terus boleh melayani Tuhan, dan mereka juga boleh bekerja bagi Tuhan melalui sebagaimana Engkau berikan kepada saudara kami yang lain. Dia dan terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang ikut supaya kelas fokus terus makin fokus ini boleh berkelanjutan untuk generasi-generasi yang berikutnya, jemaat-jemaat baru yang dibaptiskan. Terima kasih Tuhan. Kita doakan untuk bangsa dan negara. Melalui survei, angka kemiskinan di tengah-tengah masa pandemi ini semakin bertambah meningkat menjadi 1,6 juta orang, khususnya di wilayah Surabaya. Doakan untuk pemerintah, wali kota boleh berupaya menangani masalah kemiskinan ini. Doakan supaya ada jalan keluar untuk mengatasi masalah kemiskinan. Mari kita membuka suara untuk pemerintah kota Surabaya supaya Tuhan berikan hikmat di dalam menangani masalah kemiskinan yang semakin meningkat ini. Banyak orang di PHK, pengusaha-pengusaha juga seret, dan juga pekerja-pekerja juga mengalami kesulitan. Supaya Tuhan buka jalan, Tuhan memberikan kepada pemerintah hikmat kebijaksanaan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan kami doakan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kami doakan untuk kota Surabaya. Tuhan kami melihat di tengah-tengah masa pandemi ini kemiskinan semakin meningkat Tuhan. Angka kemiskinan sudah menjadi 1,6 juta orang. Tuhan kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Doakan untuk wali kota supaya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bagaimana boleh memikirkan mengatasi kemiskinan kota Surabaya. Tuhan buka
berjalan. Kami tahu Surabaya banyak pengusaha-pengusaha ekonomi dan serta pergumulan juga pekerjaan. banyak pekerja-pekerja profesional yang kesulitan, banyak PHK, banyak kesulitan. Kiranya Tuhan berjalan supaya pemerintah ini benar-benar diberikan hikmat untuk mengatasi masalah. Terima kasih Bapak, dengar doa kami dalam nama Yesus. Kita ambil waktu 1 menit untuk berdoa bagi setiap kita masing-masing. Doakan untuk pergumulan. Saya tidak tahu pergumulan apa yang saudara alami. Mungkin ada anggota keluarga yang sakit, mungkin pergumulan mencari pasangan hidup, pergumulan di dalam masa tua, pergumulan masa depan. Kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan yang membuka jalan. Kita ambil waktu tenang, kita doa secara pribadi 1 menit. Heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna. Doa penutup minta dengan hormat Om Yusui memimpin. Tuhan, terima kasih atas kemurahan-Mu di mana kami pada hari ini boleh mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama bersekutu di dalam doa, dan kami boleh mendengar firman-Mu. Kami boleh sedikit berbagi tentang hidup pelayanan kami. Biarlah semua yang kami dengar boleh menjadi berkat bagi setiap kami, dan kiranya Engkau sendiri yang dipermuliakan. Sebentar kami akan berpisah, kiranya Engkau juga menyertai rekan-rekan kami yang melayani kami di dalam audio, rekaman. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, dan berkat agar mereka boleh dengan hati sukacita, mereka dengan kondisi seperti ini, mereka boleh dicukupkan, mereka boleh dimampukan di tengah-tengah tantangan masa pandemi ini. Sebentar kami akan berpisah, kiranya Engkau menyertai kami untuk kegiatan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bersyukur, peristiwa doa kita selesai sampai di sini. Ya, kiranya sekali lagi saudara boleh terus mengingat, majelis pengurus boleh mendoakan mereka. Dan jika ada di antara saudara yang juga ingin didoakan, saudara bisa menghubungi hamba-hamba Tuhan satelit, dan kami akan mendoakan saudara secara pribadi. Tuhan memberkati.